2020 mungkin jadi tahun yang berat bagi sebagian besar orang di seluruh dunia, mulai dari berbagai macam bencana alam hingga pandemi COVID-19 yang melanda planet kita hingga sekarang. Akan tetapi, tentu saja kita pasti punya resolusi untuk tahun 2021 yang sebentar lagi akan tiba. Dan berharap semua akan jauh lebih baik untuk tahun yang akan datang tersebut. Tapi jangan khawatir, karena Tokovex Indonesia masih setia menemani kalian semua. Bahkan untuk tahun depan, di mana pastinya ada beberapa serial, movie, dan format-format tokusatsu lainnya yang akan mulai ditayangkan untuk kita para pecintanya. Dan yang pasti, serial Kamen Rider baru yang akan tayang di pertengahan atau mendekati akhir tahun depan belum ada dalam list kali ini. Karena memang beritanya belum muncul ke permukaan. Jadi sorry untuk Ryusoulger Movie. Kalau begitu, langsung saja kita ulas tokusatsu yang akan tayang pada 2021 versi Tokovex Indonesia. Machine Sentai Kiramager The Movie. Film layar lebar Kiramager ini sebenarnya dimaksudkan sebagai summer movie yang sekaligus menjadi double bill bersama film Kamen Rider Zero One The Movie, di mana seharusnya sudah tayang pada 23 Juli 2020 ini. Namun, karena masalah pandemi COVID-19 membuat film ini mengalami pengunduran jadwal, sehingga penayangannya pun diundur menjadi musim semi tahun depan, atau tepatnya tanggal 20 Februari 2021. Tidak seperti Zero One Movie yang juga mengalami pengunduran jadwal tayang hanya saja jatuh pada bulan Desember ini. Karena itulah, film Kiramager ini akan menjadi triple bill bersama Ryusoulger Movie yang merupakan film terpisah dan juga Sentai terbaru untuk tahun depan. Sampai video ini dibuat, sinopsis atau garis besar cerita Kiramager The Movie masih belum diturunkan oleh pihak Toei Company yang biasanya sudah diposting di situs resmi mereka. Seperti apa kejutan yang disiapkan untuk film ini? Kita tunggu saja. Zero One Others Kamen Rider Metsubo Jinrai. Berbeda dengan sebelumnya, selain rilis secara teatrikal, film ini juga beredar dalam format V-Cinema yang diproduksi oleh Toei Company dalam bentuk DVD dan juga Blu-ray. Zero One Others Kamen Rider Metsubo Jinrai merupakan versi layar lebar yang berfokus pada kelompok Metsubojinrai.net yang merupakan tokoh antagonis dari serial Kamen Rider Zero One, yakni Jin, Horobi, Ikazuchi, dan juga Naki, di mana berlatar waktu setelah timeline film Kamen Rider Zero One Real Time. Film tersebut akan mulai tayang di Jepang pada 26 Maret 2021 dan DVD serta Blu-ray-nya akan mulai diedarkan pada 14 Juli di tahun yang sama. Ini juga sekaligus merupakan installment pertama dari Zero One Others film series, karena nantinya akan ada seri lanjutan dengan kisah berbeda. Plot inti dari film ini juga masih belum beredar di situs Toei Company, namun yang jelas akan ada rider baru yang disebut Kamen Rider Metsubo Jinrai, di mana tokoh dan aktornya pun juga masih dirahasiakan sampai waktu yang tepat. Rider Time Kamen Rider Zi-O vs Decade. Sogo Tokiwa sang Kamen Rider Zi-O akan muncul kembali tahun depan dengan series berbeda, yakni Rider Time Kamen Rider Zi-O vs Decade, di mana selain ada Sogo, di sana akan memunculkan kembali karakter Tsukasa Kadoya yang dikenal sebagai Kamen Rider Decade. Series ini menjadi installment ketiga dari Zi-O spin-off dan akan mulai tayang pada 9 Februari 2021 dengan Satoshi Morita sebagai sutradara dan ditulis oleh Toshiki Inoue, di mana akan menampilkan 7 Zi-O berbeda yang dilabelkan sebagai Nanani no Zi-O. Entah bagaimana maksudnya, yang jelas series ini akan lebih berfokus pada Sogo Tokiwa yang memiliki side story tersendiri setelah series intinya yang sudah tamat di tahun lalu. Rider Time Kamen Rider Decade vs Zi-O agak tricky dari judul di segmen sebelumnya, di mana kini titik fokusnya akan lebih ditekankan pada sudut pandang Tsukasa Kadoya sang Kamen Rider Decade, di mana dua rider ini sama-sama memiliki capability untuk menggunakan kekuatan dari rider pendahulu mereka. Series yang sama-sama direncanakan akan mulai tayang pada 9 Februari 2021 ini masih sama, di mana akan disutradarai oleh Satoshi Morita serta ditulis oleh Toshiki Inoue. Belum jelas bagaimana garis besar cerita atau sinopsis dari seri tersebut. Yang jelas, Masahiro Inoue dan Sho Okuno telah mengkonfirmasi keterlibatannya dalam proyek tersebut. Dan timelinenya akan berlangsung setelah event yang terjadi pada Kamen Rider Zi-O Next Time Gaze Majesty.
Power Rangers Dino Fury. Kalau ini mungkin sudah cukup jelas, apalagi kita sering sekali mengulasnya dalam beberapa episode lalu. Teaser atau trailer resminya juga sudah beredar sejak beberapa bulan belakangan, walaupun masih 90% menggunakan footage dari Ryusoulger yang merupakan Sentai counterpartnya. 5 cast atau pemain utamanya juga sudah diumumkan sejak beberapa bulan terakhir ini, yakni Russell Curie sebagai Zaito Red Ranger, Kai Moya sebagai Oli Blue Ranger, Hunter Dino sebagai Emilia Pink Ranger, Chance Perez sebagai Javier Garcia Black Ranger, dan juga Tessa Rao sebagai Izzy Garcia Green Ranger. Ya, seperti yang pernah kita ulas, bahwa Green Ranger pria versi Ryusoulger akan mengalami gender swap menjadi Ranger wanita untuk versi Amerika ini. Hal tersebut memang sudah lama sekali tidak dilakukan sejak Wild Force pada 2002 lalu, dan menjadi kesempatan langka setelah lebih dari 18 tahun. Belum ada kabar resmi terkait kapan mulai ditayangkan episode pertama untuk serial ini. Yang jelas Hasbro dan divisi Allspark Picture sebagai studionya sudah melakukan syuting sejak Oktober 2020 lalu, dan direncanakan akan memiliki 2 season terpisah yang masih ditayangkan di stasiun Nickelodeon. Shin Ultraman berlanjut ke Ultra Series, di mana Suburaya Production akan merilis film reboot dari Ultraman pertama 1966 yang berjudul Shin Ultraman. Film ini diketahui sejak Twitter resmi Suburaya Production memposting foto patung Ultraman setinggi 2 meter yang diresmikan pada upacara pembukaan pusat arsip Tokusatsu Sugawa yang berada di Fukushima, sekaligus merupakan kampung halaman Eiji Suburaya. Dalam foto tersebut juga menampilkan sutradara Shinji Higuchi yang tentu akan mendirect film ini. Ada pula produser Hideaki Anno yang akan merangkap sebagai penulis di sini, dan tidak ketinggalan Katsuko Onoe yang berperan sebagai associate director. Belum banyak informasi terkait produksi maupun penayangan film tersebut. Yang jelas Suburaya merencanakan akan mulai ditayangkan pada musim panas 2021, atau tepatnya pada bulan Juni tahun depan. Tentu saja jika tidak ada halangan yang menyebabkan kemunduran lebih jauh, Shin Ultraman akan rilis secara internasional dan didistribusikan oleh Toho. Ultraman Chronicle Z Heroes Odyssey beralih ke series Ultraman Z, di mana akan ada seri terbaru yang berjudul Ultraman Chronicle Z Heroes Odyssey. Series ini akan mulai tayang pada 9 Januari 2021 dengan jumlah kira-kira sebanyak 25 episode. Dalam series terbaru ini akan menampilkan Ultraman Z, Ultraman 3, dan juga Ultraman Zero. Dipilihnya Ultraman Zero adalah karena series Ultraman Z merupakan anniversary ke-10 dari Zero sendiri. Sementara 3 muncul sebagai bagian dari anniversary ke-25 sejak debut penayangan Ultraman 3 di tahun 1996. Sekaligus perwakilan dari Ultra Heisei bersama Z yang merupakan Ultra era Reiwa. Selain itu, Zero akan bertugas sebagai jembatan dan juga navigator karena kemampuannya yang bisa pergi ke berbagai dunia paralel Ultra. Dan di sini, sepertinya mereka akan mengembara ke berbagai dunia dengan kisah-kisah Ultra berbeda sepanjang series ini. Pemilihan judul Odyssey juga sepertinya merupakan referensi dari movie Ultraman 3 The Final Odyssey, yang merupakan akhir kisah dari 3 sendiri. Kikai Sentai Zenkaiger, dan tidak ketinggalan Super Sentai terbaru di tahun depan, yakni Zenkaiger. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya, di mana kini format Rangernya akan berbeda jauh karena hanya menampilkan satu Ranger yang disebut Zenkaiser, dan 4 anggota lainnya adalah robot dengan wujud yang menyerupai mecha dari Sentai terdahulu. Karena series ini merupakan anniversary ke-45 dari Super Sentai series sejak 1975. Maka dari itu, wujud Zenkaiser merupakan gabungan dari Aka Ranger milik Himitsu Sentai Go Ranger dan juga warna putih dengan kombinasi multicolor dari Big One Jaka Dengekitai dengan identitas manusianya yang bernama Kaito Goshikida. Sementara 4 anggota robotiknya yang terdiri dari Zenkai Zyuren yang desainnya diambil dari Daizujin milik Zyu Ranger. Lalu ada Zenkai Gaon yang diambil dari Gao King milik Gao Ranger. Kemudian ada Zenkai Majin yang diambil dari Maji King milik Maji Ranger. Dan terakhir ada Zenkai Brun yang desainnya diambil dari Daiboken milik Bokenger. Walaupun demikian, 4 robotik tersebut masih memiliki wujud Prehenshin yang merupakan robot humanoid. Itu bisa terlihat dari bocoran gambar desain yang telah keluar beberapa hari belakangan ini. Sentai ini sedikitnya menuai komentar yang campur aduk karena konsepnya yang tidak biasa dan terkesan berani bereksperimen dengan mendobrak tradisi yang ada. Dan juga ada versi movie-nya yang akan rilis di bioskop Jepang pada 20 Februari 2021.
Sekian ulasan dari Tokufex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata salam Tokufex Indonesia.